turut berempati dan bersimpati atas masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Nonton ya Bu beritanya ya. Baik di televisi maupun di media sosial sedang panas beritanya. Sebetulnya ingin saya sampaikan begini. Kita semua berempati dan bersimpati. Dan yang sangat disayangkan adalah ada pihak-pihak luar yang ikut campur. Bukan orang Rempang, tapi ikut campurnya memanas-manasi. Padahal yang perlu kita pahami sebagai warga bangsa Indonesia, negara itu tidak akan pernah menyengsarakan rakyatnya. Tidak mungkin itu. Karena itu Bu adalah proyek strategis nasional. Akan dibangun pabrik kaca terbesar nomor 2 sedunia. Jadi kalau itu berhasil, masyarakat Rempang itu sugih semua itu. Sejahtera semua. Negara-negara lain iri semua. Nah, ada beberapa negara yang iri, maka ikut mengintervensi juga. Karena mereka ingin proyek itu pindah ke negaranya, tidak di negara kita. Ada juga orang-orang oknum-oknum orang Indonesia yang justru memprovokasi, memancing di air keruh, sengaja menakut-nakuti, menyulut emosi massa. Tujuannya apa? Ya sekedar ingin mengambil keuntungan di balik kerusuhan itu. Padahal sebetulnya begini, kalau itu menjadi Rempang Eco City, dia akan menjadi kota maju. Seolah-olah negara merampas tanah rakyatnya. Tidak. Itu sebetulnya relokasi. Dan setiap kakak dapat tanah 500 meter sama rumah tipe 45. Belum lagi serapan tenaga kerjanya nanti. Cuman yang sangat disayangkan yang memprovokasi. Apalagi provokasinya atas nama agama. Saya juga sayangkan kalau ada ustadz-ustadz malah ceramah memprovokasi umat melawan pemerintah. Kan salah itu. Padahal dia ustadz kan begitu. Mestinya ngajak damai. Lahan dikasih, rumah dibangunkan, terus mereka akan kerja di sana nanti. Itu kan masyarakatnya rata-rata nelayan Bu. Tapi kalau jadi Rempang Eco City, sugih semua orang sana nantinya. Mana ada di zaman sekarang orang kena gusuran jatuh miskin, gak ada. Tanya yang dapat gusuran jalan tol itu, sugih semua. Nah kayaknya ada orang-orang yang iri. Cuman saya dapat informasi dari Menko Maritim, ada kemungkinan investornya akan angkat kaki Bu, takut rugi dia. Akan angkat kaki pindah ke Malaysia. Kalau sudah pindah ke Malaysia, nyesel belakangan. Yang tadinya demo-demo berdarah-darah nimpukin polisi, kasihan polisinya. Polisi ngebalas melanggar HAM, nggak dibalas bocor pala. Ibu-ibu nonton nggak itu? Pakai batu gede-gede dilemparin itu kan. Polisi nggak boleh balas. Kalau balas pelanggaran HAM. Tapi kadang diprovokasi. Udah kadang. Sekarang sudah menjadi isu nasional, ditunggangi pihak luar negeri. Karena itu pabrik kaca loh, pasir sika itu nah. Yang biasanya diambil penambang ilegal ya, bukan buat bangunan itu Bu, khusus buat kaca, dijual ke luar negeri oleh tengkulak-tengkulak, dijual secara ilegal tanpa izin. Nah itu oleh Pak Jokowi ndak boleh lagi ekspor pasir itu. Pasir itu nggak boleh lagi diekspor, dilarang. Akan diproduksi di dalam negeri untuk menjadi produk kaca. Dan itu kan menguntungkan. Keuntungannya berapa itu? 381 triliun. Duitnya sopo itu coba. Ini keuntungan berlanjut. Cuman tadi saya ingin tegaskan sama kalian jenengan. Pemerintah sekarang beda Bu sama yang dulu-dulu. Nggak mungkin pemerintah itu mau menyengsarakan rakyatnya. Atau apalagi mau menzolimi rakyatnya. Nggak mungkin.
Jangankan yang begitu, ibu-ibu tahu tanah Waidadi baru, Korpri, kan belum ada sertifikat itu. Belum ada kan? Rumah anggota dewan, ketua KPU, mantan bupati, di sono semua. Belum ada sertifikatnya. Kata saya sama anggota DPR, sama gubernur, sita aja tanah Waidadi baru sama Korpri Jaya itu. Gusur aja. Ya nggak berani. Kalaupun harus ngegusur, mereka harus ganti semua itu. Harus menyediakan tanah, harus buatkan rumah. Mau mereka? Nggak apa-apa. Nggak mungkin pemerintah itu segagabah itu, nggak mungkin. Kalau untuk rakyatnya itu. Jadi percayalah. Jadi nggak seperti yang di demo-demo. Cuman saya ingin klarifikasi, tegaskan pada kesempatan kali ini, seruan jihad melawan pemerintah itu salah. Nggak ada namanya jihad melawan pemerintah, itu nggak ada. Jihad melawan pemerintah itu namanya bugoh, memberontak. Itu dosa besar, nggak boleh itu. Namanya jihad itu kalau zaman dulu hukum asal jihad, tak ulangi, hukum asal jihad itu harus atas komando pemerintah. Pemerintahnya nggak sembarang pemerintah, harus kepala negara. Di Indonesia ini satu-satunya orang yang boleh memerintahkan jihad, mengomando jihad, cuman Presiden Jokowi. Panglima TNI nggak boleh mengomando jihad. Kemudian yang berikutnya Kapolri nggak boleh memerintahkan jihad, walaupun punya senjata. Perintah jihad perang hanya Presiden, kepala negara. Contoh, misalnya kita diinvasi, diserang Amerika atau Australia, keluar perintah presiden, kayak dulu perintah Presiden Soekarno untuk perang melawan sekutu misalnya, baru kita semua wajib jihad. Ini kalau yang ngajak jihad, merintahkan komando jihad, imam besar titik-titik, ustadz titik-titik misalnya, kiai titik-titik, mati sangit. Jangan mau ikut-ikutan yang kayak gitu, nggak boleh. Jadi pemerintah itu kalau salah, kalaupun salah kita ingatkan, agar dia benar kita nasihati, bukan dilawan. Kalau dilawan dosanya besar. Man khola'a dan min ta'ah. Barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan, loyalitas dan kesetiaan kepada pemerintah yang sah, wa faraqal jamaah, dan dia melawan negaranya sendiri, memisahkan diri dari negara, kemudian dia mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Atau matanya begini, barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjatalah, dia akan ketemu Allah pada hari kiamat nanti tanpa hujah. Nggak boleh ngasih alasan, saking besarnya dosa itu, nggak boleh ngasih alasan. Lalu kalau dia mati, maka mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Jadi saya himbau terutama kepada bangsa Indonesia, kalau ada orang mau dia jubahnya sampai tanah, janggutnya tekan udel, imamah udeng-udeng yang jedut pelapon, kalau ngajak jihad tapi melawan negara, melawan pemerintah yang sah, itu sesat dan menyesatkan. Paham ya?